sendiri. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan membahas pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan umat percaya, yaitu memberdayakan mereka. Memberdayakan, bukan memperdaya. Beda, B dan P, tapi beda sekali artinya. Memberdayakan, empowering, memperdayakan, cheating. Ini bukan cheating, tetapi empowering. Memberdayakan umat Tuhan di dalam segala ketidakberdayaan mereka. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dan yang akan kita teruskan dengan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23. Saya akan ajak semua kita membaca ketiga ayat itu secara bersama-sama dengan suara yang nyaring dan serempak. Dimulai dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sudah ditemukan, kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita teruskan dengan Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berkali-kali saya berkata bahwa kualitas hidup kita ini sangatlah tergantung kepada kualitas tujuan hidup ini. Kalau tujuan hidup kita bermutu, hidup kita juga akan bermutu. Kalau tujuan hidup kita mulia, hidup kita juga akan mulia. Tetapi kalau tujuan hidup kita hina, hina pula lah bobot hidup kita. Kalau tujuan hidup kita ini luhur dan agung, maka kehidupan kita juga akan luhur. Sebaliknya, kalau tujuan hidup kita ini rendah, maka kualitas hidup kita juga akan rendah. Berarti siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, sesungguhnya semua kita punya kesempatan untuk memiliki hidup yang bermutu, hidup yang luhur, hidup yang mulia. Sejauh kita memiliki tujuan hidup yang mulia. Dan berbicara tentang tujuan hidup, perlu kita juga sadari bahwa sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang lebih mulia dibandingkan sebelumnya. Menjadi pengikut Kristus bukan sekedar memiliki nama yang baru. Kalau dahulu namanya A, sekarang ditambahkan nama dari Alkitab di depannya. Entah nama itu Yohanes, Matius, Petrus, atau apapun juga dalam Alkitab. Lebih dari semua tadi, menjadi pengikut Kristus adalah memiliki tujuan hidup yang baru. Yang lebih mulia dibandingkan sebelumnya. Seperti yang terlihat dari perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu dia memanggil para murid-muridnya yang pertama. Para nelayan yang sedang bekerja di pinggir Danau Galilea. Kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Dari penjala ikan yang tujuan hidupnya sehari-hari adalah bagaimana mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Dari penjala ikan yang sehari-hari tujuan hidupnya adalah bagaimana aku menyambung hidup sampai akhir. Tuhan mengubah tujuan hidup mereka. Tujuan hidup yang baru, yang lebih mulia, yaitu bukan sekedar menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Singkat kata, berarti kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita punya tujuan hidup yang baru, kita punya tujuan hidup yang lebih mulia, berarti kita punya bobot hidup yang lebih mulia dibandingkan sebelumnya. Saudara memahami urut pikir ini? Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 46 sampai 49, dia berkata kepada para muridnya, nanti kalau aku sudah naik ke surga, jangan kau tinggalkan kota Yerusalem ini. Tunggu di sini sampai engkau dilengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Dan dengan demikian engkau akan menjadi saksiku yang efektif. Kuasa di tempat tinggi yaitu dalam bentuk karunia-karunia roh yang dilengkapkan dalam diri mereka. Karunia-karunia roh yang antara lain didaftarkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 11, ayat 9 sampai ayat 11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Itulah yang terjadi pada para murid Yesus. Mereka menunggu di Yerusalem, dilengkapi dengan kuasa di tempat tinggi. Roh Allah menyertai mereka. Dan Petrus berkhotbah. Satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang memberikan diri dibaptis. Karunia roh, kuasa Tuhan melengkapi. Pemberitaan Injil menjadi efektif, kesaksian mereka menjadi efektif. Sehingga Injil tersebar ke seluruh dunia. Kalau saya mau rangkum lagi, berarti siapapun kita, dari latar belakang bagaimanapun kita, Roh Kudus mau tolong kita untuk menjadi hidup yang bermutu. Punya tujuan hidup yang bermutu. Menjadi semakin serupa dengan Kristus dan menjadi saksinya yang efektif. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita ini dapat menghasilkan buah roh? Bagaimana supaya kita dapat menghasilkan buah roh? Saya mau tandaskan lagi, ini bukan karena usaha kita. Tidak akan dapat berhasil usaha kita. Kita tidak dapat menghasilkan buah roh dari diri kita sendiri. Sekian belas tahun yang silam, saya mengikuti pelatihan secara berturut-turut di salah satu lembaga pelatihan manajemen yang salah satu yang paling baik di Jakarta, LPPM. Salah satu instruktur dalam pelatihan berkata begini, pelatihan seperti yang saudara-saudara lewati ini sangat bermanfaat membekali saudara. Tetapi tidak akan mampu mengubah perilaku Anda. Behavior, perilaku tidak bisa diubah. Kami tidak mampu mengubah orang tidak jujur jadi jujur. Tidak ada pelatihannya katanya. Sebab kalau misalkan kami punya pelatihan orang tidak jujur dikirim, dilatih langsung jadi jujur, maka seluruh perusahaan di dunia akan kirimkan pegawainya ke LPPM. Karena semua perusahaan tentu ingin pegawainya jadi jujur. Jadi dilewatkan LPPM semua supaya jujur. Tetapi kami tidak mampu dan itu bukan kemampuan kami. Memang saudara-saudari mengubah orang untuk menghasilkan buah roh itu bukan karena usaha sendiri. Tidak bisa. Pertolongan Roh Kudus. Yang dimulai dari dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi yang pertama dengan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18. Penting untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Penting untuk penuh dengan roh. Sebab dengan demikian antara lain buah roh itu akan muncul dalam diri kita.
Waktu saya muda, ya maksud saya sekarang muda, tapi dulu lebih muda lagi. Saya punya kenalan seorang bintara angkatan darat, bintara. Bintara itu sersan. Seperti layaknya bintara, sersan galak, saudara, galak. Sersan itu biasanya galak. Nah, teman saya ini juga termasuk galak sekali. Sampai menjelang dia pensiun, dia membuka hati untuk jadi pengikut Kristus. Singkat cerita, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Hatinya berbunga-bunga, penuh dengan semangat. Hidupnya sungguh dengan tujuan dan semangat yang baru. Sejak dia terima Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. 2 minggu sesudah itu, dia pulang dari kantor sampai di rumah, masuk dalam rumah, dia dapati di halaman rumahnya pot-pot bunga kesayangan dia bergelimpangan tidak keruan. Nah, ini termasuk unik, galak tapi suka bunga, itu teman saya ini. Waktu dia lihat pot-pot bunga dia bergelimpangan, langsung dia berpikir ini pasti tidak bisa tidak perbuatan anak-anak tetangga ini. Mereka main bola, bolanya masuk dalam halaman rumah saya dan mengakibatkan pot-pot bunga ini porak-poranda. Seketika itu juga darah berdesir naik ke otak. Merah wajahnya, dia mau keluar, mau labrak itu anak-anak. Sementara dia mau berbalik, datang ke rumah tetangga untuk marah kepada anak-anak tetangga karena membuat pot bunga kesayangan dia bergelimpangan. Mendadak di telinga dia berdenging satu nyanyian. Nyanyian yang dia mulai belajar nyanyikan sejak 2 minggu yang silam ketika dia membuka hati menerima Yesus. Nyanyian yang berbunyi demikian. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Begitu nyanyian itu berdenging di telinganya, langsung tensi darah turun, darah dari otak balik lagi ke jantung. Dia urung marah, dia beresin itu pot-pot bunga. Singkat cerita, dia bersemangat dan dia buka persekutuan doa di rumahnya. Dia undang tetangga-tetangganya, termasuk tetangga yang anaknya memporak-porandakan pot bunga. Mereka datang dan persekutuan berkembang. Akhirnya dia menjadi gembala jemaat sampai almarhum beberapa tahun yang silam. Nah, kalau misalkan hari itu dia ngamuk dan aku berubah, tidak berdenging di telinganya, persekutuan jalan tetangga tidak akan datang ke tempat itu, saudara-saudari. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menolong. Yang pertama dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kedua kita ini akan menghasilkan buah roh. Kalau kita memiliki jalinan relasi yang akrab dengan Tuhan. Jalinan relasi yang akrab seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Bapakulah pengusahanya, tinggallah di dalam aku dan kamu akan berbuah banyak. Memang kamu sudah bersih karena firman yang kusampaikan kepadamu. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau engkau tinggal dalam aku, ayat 5, engkau akan berbuah. Memiliki jalinan yang akrab dengan Tuhan. Semakin kita akrab, semakin sifat-sifat Tuhan itu akan muncul dalam diri kita. Sama seperti kalau sepasang suami istri akrab, suami istri rukun akrab, sekian tahun kemudian jangan heran kalau ada orang berkata,
kalian berdua kok lama-lama mirip kakak adik ya? Pernah dengar omongan begitu? Kenapa? Kok bisa mirip kakak adik padahal yang satu hitam, yang satu bening wajahnya? Kok bisa? Kok bisa? Akrab. Karena akrab gaya ngomongnya jadi mirip-mirip. Karena akrab kosakatanya juga jadi lama-lama mirip. Termasuk tadi itu. Ya engkau tadi itu jadi mirip saudara semuanya. Karena lewat akrab nih. Transfer. Tarikan syaraf mikro di wajah juga jadi mirip, copying one another. Jadi kalau suami istri sudah bertahun-tahun nikah nggak mirip-mirip, ini berarti nggak akrab ini mereka berdua ini. Kalau kita akrab dengan Tuhan seperti kata Tuhan Yesus, pokok anggur dengan ranting yang ada di dalamnya terikat, terpaut, kita akan berubah. Yang ketiga, firman Tuhan itu membersihkan hidup kita setiap hari. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga tadi, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Kita baca firman Tuhan bukan sekedar menambah pengetahuan, kita baca firman Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu bukan untuk dikhotbahkan pada orang lain, firman Tuhan itu berkhotbah pada diri kita sendiri, mengubah diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengubah orang lain. Atau sebelum kita menyampaikan untuk mengubah orang lain. Berarti kalau roh Allah bar dalam diri kita, kita akrab dengan Tuhan. Buah-buah roh itu akan muncul dalam, buah roh lebih tepatnya, akan terhasilkan dalam diri kita. Lebih jauh, bagaimana supaya kita dilengkapi dengan kuasa di tempat tinggi atau kita dilengkapi dengan karunia-karunia roh itu. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, karunia roh akan diberikan seiring dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang dijanjikan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hidup ini akan jadi maksimal kalau hidup kita disertai dengan karunia roh. Dan karunia itu datang di saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana para murid Kristus sejak mereka dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang sederhana ini tidak lagi sederhana. Mereka menjadi orang yang mengubah dunia. Dan tentang karunia roh yang dipenuhkan atau dilengkapkan dalam diri kita, ada hal yang kedua yang kita harus ingat. Bahwa karunia itu diberikan secara khusus untuk tiap-tiap orang berdasarkan kehendak Tuhan di dalam kedaulatannya. Itu yang dituliskan dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Kita baca saja ayat itu supaya saudara mengerti kalimat yang tadi saya sebutkan. 1 Korintus pasal yang keberapa tadi? 12 ayat 11. Dikatakan demikian, ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Memberikan karunia kepada siapa? Tiap-tiap orang. Saudara termasuk tiap-tiap orang? Ya, kalau saudara termasuk tiap-tiap orang berarti janji ini untuk diri Anda. Tiap-tiap orang secara apa? Khusus seperti yang dikehendakinya. Secara khusus tiap-tiap orang mendapatkan karunia yang khusus. Karunia dari kaki beda dengan tangan, karunia tangan beda dengan mata, karunia mata beda dengan telinga. Khusus masing-masing mendapatkan karunia. Dan karenanya, karena ini khusus dan tiap-tiap orang diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kedaulatannya. Kaki tidak usah minder kalau dia bukan tangan, tangan tidak usah marah kalau dia bukan mata. Mata tidak usah iri kalau dia bukan telinga.
Masing-masing kas kita masing-masing punya karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Karenanya kalau saudara baca 1 Korintus 12 ayat 29 ayat 30. 1 Korintus 12 ayat berapa tadi? 29, 30. Tidak semua menjadi nabi, tidak semua diberi karunia untuk menyembuhkan. Tidak semua mendapatkan karunia mujizat. Masing-masing punya karunia masing-masing. Saudara, kas, kaki, tangan, telinga, mata masing-masing. Tidak usah iri, tidak usah minder. Dengan demikian kita saling bekerja sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi ada hal yang ketiga. Memang karunia-karunia diberikan Tuhan secara khas untuk masing-masing orang. Namun bukan berarti Tuhan mengabaikan doa permohonan kita. Bukan berarti Tuhan mengabaikan doa permohonan kita. Memang Tuhan berikan menurut kehendaknya, tapi kita boleh memohonnya. Itulah yang dituliskan sesudah ayat 29 ayat 31 Korintus 12. Dikatakan tidak semua mendapat karunia bernubuat, tidak semua mendapat karunia mujizat. Masing-masing mendapatkan karunia khusus seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi dalam ayat 31 lihat 1 Korintus 12 ayat 31 dikatakan demikian. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Memang menurut kehendak Tuhan, memang menurut kedaulatan Tuhan, tetapi kita boleh berusaha untuk mendapatkannya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bagaimana usahanya? Yaitu berdoa memohon. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Lukas 11 ayat berapa tadi? 9 sampai ayat 13. Ketuklah, carilah, mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Bapa mana yang akan memberikan batu ganti telur kepada anak yang memintanya? Bapa mana yang akan memberikan ular kalajengking ganti ikan kepada anak yang memintanya? Demikianlah, kalau Bapa di dunia saja tidak berbuat begitu, Bapamu di surga akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang memintanya. Tuhan beri karunia masing-masing, tetapi kita boleh minta. Dan kalau Tuhan lihat bahwa tujuan kita minta adalah untuk mengagungkan Dia, Dia akan berikan itu. Saya mengalami sendiri, saya pernah cerita. Sekian puluh tahun silam pada waktu saya bersekolah Alkitab, saya pikir untuk melayani Tuhan paling tidak harus bisa nyanyi sedikit lah supaya waktu melayani jadi lebih efektif. Jadi di sekolah Alkitab saya ambil mata pelajaran menyanyi. Pelajaran menyanyi itu bukan dalam kelas, bukan dengan audien besar, tapi private, satu persatu. Hari pertama sesuai dengan jadwal saya ke ruang guru saya. Kemudian karena itu hari pertama guru saya ingin tahu kualitas suara saya. Jadi dia lakukan audisi. Dia tanya kepada saya, lagu apa yang kamu sukai? Yang kamu rasa bisa nyanyi? Saya katakan as a deer panted for the water. As the deer panted for the water. Oh oke, kata dia, coba kamu nyanyi. Dia duduk di belakang piano, saya mau cari nada kamu. Saya suruh nyanyi, dia cari nada dari ujung piano sana sampai ujung piano sana, gak ketemu. Suara saya sedemikian bagusnya sehingga di luar piano. Coba nyanyi lagi, dia cari, tetap gak ketemu. Lalu dia menghibur saya, dia katakan, kamu jangan putus asa, ada banyak orang yang suaranya lebih buruk daripada kamu. Artinya suara kamu buruk gitu. Jadi saya gak lupa itu hari pertama dia gak ngajar apa-apa, dia cuma ngomong begini, baiklah kalau begitu saya coba doakan kamu. Coba bayangin saudara, begitu hebatnya suara saya sehingga waktu
pelajaran pertama didoakan khusus oleh guru saya itu. Didoakan. Hari ini belum dapat Grammy Award sih, tapi menyanyi depan saudara juga nggak kelewat memalukan lah, kurang lebih begitu. Tuhan jawab doa. Tuhan jawab doa. Tuhan jawab doa. Dan kalau kita mohon kepada Dia karunia sesuai dengan yang kita tahu bahwa kita perlu dalam hidup ini. Dan Dia lihat bahwa kita memang memerlukannya, Dia akan berikan. Salah satu karunia yang saya mohon Tuhan, berikan saya hikmat. Hikmat itu lebih daripada sekedar pandai. Orang pandai belum tentu berhikmat. Ya kan, banyak orang pandai, pinter utung duit, pinter ini, pinter dagang, gak berhikmat tapi. Ya bukan berarti jangan pandai, pandai perlu juga, sudah gak berhikmat, gak pandai lagi, lebih repot lagi. Tapi saya minta Tuhan berikan saya hikmat. Karena di dalam hidup ini kita perlu pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita hidup melampaui segala keterbatasan.